Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur sudah sepantasnya lah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara pesantren Ramadan virtual ini, meskipun dalam keadaan online. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga dalam kitab Sahih Muslim sudah dikatakan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya adalah asyab, yaitu anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak muda? Kenapa tidak orang tua? Karena anak muda masa bergairah, masa muda libido seksual tinggi yang bergejolak, dan anak muda godaannya banyak. Tetapi ada sekelompok anak muda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan mereka kelebihan karena memang sedikit. Teman-teman rahimakumullah, mengapa sholat tahajud itu lebih utama dari sholat biasa? Karena memang sedikit yang melaksanakan. Kenapa beribadah di bulan Syaban lebih utama dari bulan yang lain? Karena mereka berebut beribadah di bulan Rajab dan Ramadan, namun Syaban dibiarkan. Ketika orang beramal di waktu yang sedikit, kurang orang memperhatikan, disitulah Allah memberikan kelebihan. Ketika anak muda sekarang sibuk dengan geng motor mereka, sibuk dengan organisasi mereka, sibuk dengan pesta khamar mereka, bahkan sibuk dengan pacaran, maka ada sekelompok pemuda yang tidak sibuk dengan sedemikian. Sekelompok pemuda tersebut diejek. Kenapa kamu masih belum gabung sama kita-kita aja? Padahal kita itu adalah orang yang beriman. Namun itu adalah salah. Tapi sekelompok pemuda ini tetap percaya diri atas jalannya dan tetap istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, ketika kita nanti sudah mati, ada pertanyaan yang dilontarkan kepada manusia atau kepada kita. Yang pertama yaitu umur, di mana kamu habiskan? Lalu ilmu, sudahkah kamu amalkan? Lalu harta, dari mana kamu peroleh dan kemana kamu gunakan? Anggota tubuh kita apakah sudah dipakai untuk kebaikan? Dan ada satu hal lagi, yaitu pertanyaan yang paling penting, yaitu ansababihi bima ablah, yaitu masa muda kemana saja kamu habiskan. Maka dari itu teman-teman semua, masa muda atau masa lalu ini tidak bisa ditebus dengan apapun selain dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, lihatlah anak muda sekarang. Maka saatnya sekarang zaman anak muda berprestasi dengan teknologi canggih, dengan apa yang ada pada dirinya. Dia sudah terselamatkan, namun dia tidak mau selamat hanya dirinya, namun ingin orang lain ikut selamat. Karena imannya mengajarkan, kamu sudah selamat dari ngelem misalkan, sudah selamat dari minuman atau khamar, sudah selamat dari narkoba, sudah selamat dari zina, maka jangan merasa saya sudah selamat. Tapi kamu perlu menyelamatkan saudaramu, sahabatmu, kawanmu, maka di sana ada perjuangan. Ketika kamu sama-sama tertawa, tidak ada yang marah, tetapi ketika kamu menyinggung kepentingannya, kamu menyinggung maslahatnya, kamu menyinggung hobi kebiasaannya, disitulah kelihatan sama kamu mana kawan, mana sahabat sejati, mana lawan, dan mana musuh. Teman-teman rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang mengatakan, "Hei para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, manakah menikahlah." Karena godaan di zaman sekarang sama zaman dulu itu sama, yaitu adalah wanita. Tapi caranya yang luar biasa. Jika di zaman dulu, ketika kita ingin bertemu dengan wanita, kita harus keluar dari rumah,
kita harus mencari orang dan kita harus mengunjungi rumah si wanita tersebut. Namun beda dengan zaman sekarang, yaitu kita tinggal duduk manis di rumah, lalu kita buka handphone, lalu kita bisa melihat perempuan-perempuan yang kita inginkan. Makanya Nabi Muhammad SAW telah memprediksikan di zaman nanti akan sangat luar biasa godaannya. Karena terbukti, karena godaannya yaitu di teknologi. Karena teknologi bisa membawa kita kepada manfaat dan juga membawa kita ke mudorotan. Tergantung kita kemana membawanya. Teman-teman rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah akan menjaga pandanganmu, akan menjaga nafsumu, dan juga akan menjaga kehormatan kemaluanmu. Jika dari kamu tidak sanggup menikah, maka berpuasalah. Maka tidak ada cara lain selain beribadah mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, lalu siapa orang yang paling celaka di dunia ini? Orang yang paling celaka adalah tidak mengetahui jati dirinya sendiri. Misalnya, saya adalah orang yang mudah merespon dengan pandangan, maka jagalah pandangan. Saya adalah orang yang mudah terpukau dengan berita, maka jagalah pendengaran. Dan saya adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan orang yang bisa merusak akidah kita, maka jagalah pergaulan. Teman-teman rahimakumullah, maka dari itu kitalah yang mengerti diri kita sendiri, bukan orang lain. Ada sebuah cerita pendek dari Zaid bin Syamil, yaitu adalah pemuda yang berumur 15 tahun. Namun sudah menjadi translator atau penerjemah Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Yahudi. Dan juga dia sudah hafiz Quran. Nah, makanya teman-teman, kita harus seperti mereka, seperti pemuda pada zaman Nabi Muhammad SAW yang bisa memajukan umatnya, bisa memajukan negaranya, dan juga bisa memajukan agamanya, dan juga menaikkan derajat tinggi keluarga kita. Oke teman-teman rahimakumullah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dimengerti oleh kalian. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.